Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Agus Setiabudi, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, jurusan Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi multimedia. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu multimedia dan dasar-dasar dalam multimedia itu apa saja. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan modul dosen saya yaitu Bapak Henry Septanto L.com. Dasar-dasar multimedia. Nah, pertama pengertian dari multimedia. Multimedia itu sendiri yaitu merupakan kombinasi teks, seni, suara, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau peralatan manipulasi elektronik dan digital yang lainnya. Ketika pengguna akhir dari multimedia diperkenankan untuk melakukan kontrol terhadap elemen-elemen multimedia. Nah, multi yang artinya itu banyak, sedangkan media dalam bahasa Latin yaitu berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan. Medium atau dalam kamus AHE Dictionary yaitu alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan sebuah informasi. Nah, ada beberapa definisi dalam multimedia sendiri. Di sini ada 3 yaitu pertama beberapa aspek yang saling bersinergi antara teks, grafik, gambar, statis, animasi, film, dan suara. Yang kedua yaitu kombinasi teks, grafik, suara, animasi, dan juga video. Dan yang ketiga yaitu multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan juga video. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi multimedia menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu kombinasi dari komputer dan video. Yaitu definisi dari Ross tahun 1996 dan yang kedua ada definisi dari Comic tahun 1996 yaitu kombinasi dari 3 elemen, suara, gambar, dan teks. Dan yang ketiga ada definisi dari Turban dan kawan-kawan tahun 2022 multimedia yaitu kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output. Media ini dapat berupa audio yaitu suara atau musik, animasi, video, teks, grafik, dan juga gambar. Yang keempat ada dari Robin dan Linda tahun 2001 yaitu multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan juga video. Yang kelima, multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstadter 2001 adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan juga berkomunikasi. Nah, bagaimana sistem bisa disebut sebagai sistem multimedia? Kombinasi media sistem disebut sistem multimedia jika kedua jenis media atau continuous discrete dipakai. Contoh, media discrete yaitu teks dan juga gambar. Sedangkan media continuous yaitu audio dan video. Nah, di sini ada jenis multimedia. Pertama, sistem multimedia standalone. Sistem komputer multimedia yang memiliki minimal storage yaitu hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW. Alat input yaitu keyboard, mouse, scanner, dan juga mic, dan outputnya itu speaker, monitor, LCD proyektor, VGA, dan sound card. Yang kedua yaitu jenis sistem multimedia berbasis jaringan. Sistem yang terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar. Perbedaannya adalah adanya sharing system dan pengaksesan terhadap sumber daya yang sama.
Nah, hasil penelitian tentang multimedia, setelah lebih dari 3 hari pada umumnya, manusia dapat mengingat pesan yang disampaikan pertama, melalui tulisan sebesar 10%. Yang kedua, melalui pesan audio 10%. Dan yang ketiga itu melalui visual atau penglihatan 30%. Dan apabila ditambah dengan melakukan, maka akan menjadi 80%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, jelas telah terbukti bahwa multimedia ternyata dapat meningkatkan daya ingat manusia. Maka terlihat bahwa multimedia interaktif adalah media yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam membantu proses pembelajaran. Ya, sudah cukup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi pembelajaran sistem multimedia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan kata atau apapun itu, mohon dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon untuk kritik dan juga sarannya untuk memperbaiki presentasi saya kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.